Ada yang kurang sehat? Saya percaya lewat ibadah kita pagi hari ini kita semua menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, kita masuki bulan yang baru. Ya, bulan yang lama sudah kita lewati dan sampai kepada bulan November. Ya, tanggal 1 persis hari ini. Saya percaya ya pada bulan-bulan ini dan mendatang ya penyertaan Tuhan tetap atas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, dan lewat perjamuan kudus hari ini penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan diri kita lebih dahulu dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Saudara katakan bersama. Amin. Saudaraku, dikatakan oleh pemazmur di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kalau di dalam bahasa Inggris saya bacakan, how good and pleasant. Jadi indahnya di sini dikatakan pleasant, menyenangkan. Ya, ketika ya when dikatakan brothers. Ya, brothers di sini maksudnya saudara-saudara seiman. Live together, ya. Hidup bersama in unity, dalam satu kesatuan. Saudaraku, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah rukun? Bersatu? Ya. Saudaraku, dalam persatuan itulah maka Tuhan menyatakan kehadirannya. Kata Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apa? Di situ aku, nah, itu. Jadi, saudaraku, Allah itu menghendaki saudara dan saya hidup rukun. Ya, jangan jadi dukun. Kalau ada duit, rukun. Kalau nggak ada duit, rame, saudaraku. Jadi, kembali kepada UUD. Kalau ada duit, rukun. Kalau nggak ada duit, berantem. Wah, rame. Enggak. Anak Tuhan tidak begitu. Ya, anak Tuhan ada duit, nggak ada duit, asal ngumpul. Nah, jadi satu. Ya, saudaraku, dikatakan alangkah indahnya, alangkah baiknya. Ya, indah sekali kalau kita melihat keluarga itu rukun, Bapak Ibu. Walaupun makannya seadanya. Ya, makan sama tempe juga rukun. Ya. Saudaraku, banyak kan saya heran Bapak Ibu, ketika mereka hidup sederhana bisa rukun. Begitu mulai nanjak, begitu mulai berhasil, berantem Bapak Ibu. Waktu punya bengkel, ya cuma di pinggir jalan, rukun. Dipompa, istrinya pompa. Ya, suami nambel. Tapi begitu buka showroom, berantem, pecah. Ya, kenapa Bapak Ibu? Waktu sederhana itu apa? Doanya tekun. Ya, bersama-sama yang mohon Tuhan memberkati usahanya. Tapi setelah berhasil, setelah sukses, nggak rukun lagi. Kenapa? Repot hitungin duit. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, Allah menghendaki kita hidup rukun. Bersama kita katakan tolak kiri kanan. Allah menghendaki kita hidup rukun kiri kanan sama-sama. Allah menghendaki kita hidup rukun. Jangan berantem lagi, udah akur. Anak kecil kalau akur dia kelingking ada soalku, kelingking diadil gitu. Jangan musuhan lagi. Ada tadi yang berangkat dari rumah sudah berantem dan cekcok. Allah kita papa mana? Mata lu di mana? Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya,
biarlah Bapak Ibu, ya, dengan kerukunan itu kita mengundang berkat Tuhan. Sebab dikatakan di situ, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Ya, ketika kita hidup, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Saya masih ingat kata Pak Beni, ya, dulu almarhum Pak Beni, pendeta Gembala Sidang GKT di Bogor. Kalau Tuhan tuh mengutus malaikatnya ke rumah-rumah tangga saudara, bawa banyak berkat, kado. Ketika sampai di atas atap rumah saudara, terdengar suara preng, piring pecah, gelas pecah. Dia pergi lagi berantem dulu deh. Ya, Allah tidak menghendaki saudara kenapa sih hidup ini udah susah, tambah lagi susah dengan saudara berantem di rumah, cekcok. Buat apa? Ada yang suka cekcok di sini? Di sini nggak ada, di rumah. Ya, nah bagaimana Bapak Ibu? Ya, supaya kita hidup rukun. Di rumah saudara masih ada piring pecah, nggak ada Pak Pendeta, udah piring plastik. Melamin masih bisa pecah Bapak Ibu. Ya. Nah, pagi ini saya mau mengajak saudara bersama bagaimana supaya kita hidup rukun. Nah, Alkitab sudah memberi petunjuk buat saudara dan saya supaya kita hidup rukun. Bagi saudara yang sudah hidup rukun, tingkatkan kerukunannya, mulai rukun tetangga, rukun warga, sampai rukun sampai kepada kecamatan, kelurahan, kecamatan, sampai ke kota Bogor. Ya, bagaimana caranya? Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Jangan kita hanya mikir sendiri, kepentingan diri sendiri. Itu namanya egois. Di dalam rumah tangga kita, jangan pikir kepentingan saya juga, tapi kepentingan suami juga, kepentingan istri juga. Kemarin Bapak Ibu, saya tidak bisa ke Bogor menghadiri satu pesta pernikahan. Ya, tapi saya utus istri saya, dia bilang, udahlah saya pergi. Ya, bukan saya nggak mau Bapak Ibu, tapi saya tugas pelayanan. Hari ini ibadah perjamuan kudus. Ya, sebulan sekali saya harus betul-betul tidak sembarangan Bapak Ibu ketika perjamuan kudus ada persiapan. Sebab disinilah pernyataan Tuhan, Dia ada di tengah kita, bahkan Dia ada di dalam saudara dan saya. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Tapi istri saya juga tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, dia juga perhatikan kepentingan saya. Maka dia juga mau hadir, dia datang. Saya di rumah persiapkan Tuhan pelayanan hari. Dan sesudah ini saya juga ada pelayanan lagi di Jakarta Bapak Ibu. Ya, untuk Tuhan nomor satu. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk Tuhan nomor satu. Yang lain nomor kedua. Amin. Untuk saya nomor belakangan. Sebab saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Hidup saya untuk bekerja untuk Tuhan gitu. Ya, jadi mari pagi hari ini ketika kita hidup rukun itu, caranya adalah jangan ingat aku dan aku lagi. Ya, tapi juga ingat orang lain. Bagaimana saudara pernah mikir kepentingan orang lain? Sekarang Jakarta banyak orang egois. Yang tetangga kiri kanan nggak kenal Bapak Ibu. Sebodoh ini jumpa kita nggak peduli Bapak Ibu. Ya, tapi kalau di kota kecil saya percaya ini masih ada rasa perhatian, peduli sama orang lain. Betul tidak, Ibu-ibu? Masih peduli sama tetangga. Masih peduli sama saudara seiman. Ya, masih peduli Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit saudara masih ada doakan minimal. Kalau bisa kunjungi. Amin, kita ada tim besuk Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ada yang sakit, mau dikunjungi, kasih beritahulah kepada majelis kita. Ya, tolong bilang dong sama Ibu Andoyo, sama Pak Andi, aku sakit nih. Ya, tengokin dong. Gitu. Saudara,
Saya heran kalau orang sakit itu mau ditengokin, padahal lagi sakit itu juga jelek mukanya Bapak. Apa yang dipamer gitu Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, umpama saudara mau dikunjungi, kita ada tim khusus Bapak Ibu. Setiap hari Selasa mereka kunjungan. Hari Selasa ini ada kunjungan ya Des. Tuh. Siapa yang mau dikunjungi? Lapor sama Ibu Desi. Ya saya mau dikunjungi dong. Tengokin dong saya di sini udah geretak nih. Itu perhatikan juga buat orang lain Bapak Ibu. Kalau saudara nggak bisa kunjungi, doain deh, minimal doakan. Tuhan, si Sontoyo sakit Tuhan, si Borokokok sakit Tuhan, tolong Tuhan. Gitu. Amin Bapak Ibu. Kalau di rumah bagaimana saudaraku? Kalau istri lagi repot di dapur, suami-suami bantu enggak? Sebenarnya itu urusan istri. Suami mah kerja cari duit, istri nggak bisa duit. Jangan Bapak Ibu, istri harus ya walaupun istri repot, sang suami buat ya bantu. Sekarang saudaraku di Jakarta kalau saya lihat bukan istri yang gendong anak Bapak Ibu, suami. Iya, emansipasi. Waktu saya juga sama di rumah, anak saya yang jaga anak. Bukan istri Bapak Ibu, udah berubah fungsi suami sekarang. Saking mau kedudukannya sama gitu Bapak Ibu ya. Nah marilah kita bersama-sama saling mulai dari keluarga kita. Kalau suami lagi capek, istri itu buat ya ada perhatian gitu ya. Walaupun saudaraku istri repot, suami pulang dari kantor itu ya disambut begitu. Capek ya Pak, ya pijetnya. Jangan Pak, itu genteng pecah, naik dulu. Nah, ini baru pulang dari kantor dan capek suruh naik genteng Bapak Ibu. Kalau ujung genting mending ujung genteng mulai Pak, ujung genteng bagus. Ya, jadi saling Bapak Ibu. Anak-anak lagi banyak PR, ulangan banyak, ibu bantu ya belajar, diajarin. Si suami juga kalau bisa bantuin. Gitu. Jadi saling. Saudara, kalau dengan demikian saya percaya suami istri akan akur. Oh, istri capek ya dah. Oh ini mau Natalan, istri perlu baju baru, suami mau ya ingat itu loh Bapak Ibu. Ini itu saling. Tercapailah kerukunan. Ki udah beli baju baru pulang ke sastra? Belum. Nah, ini istrinya, suaminya payah nih. Ya, saudaraku. Di mana orang tuh gak perlu perhatian Bapak Ibu, di mana? Siapa juga perlu perhatian. Ya. Sehingga kalau kita memperhatikan kepentingan orang lain Bapak Ibu, bahkan kata Tuhan, ya terlebih berkat apa? Daripada terima. Kita memperhatikan sama diperhatikan lebih suka mana saudaraku? Diperhatikan atau memperhatikan? Benar. Kalau Pak Edi pasti lebih suka memperhatikan yang cakep-cakep tuh. Lain lagi. Tapi kata Paulus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jangan hanya buat aku sendiri, orang lain sebodoh. Jangan. Orang semua repot, sudah santai ya. Itu nggak ada kepedulian. Perhatikan juga orang lain. Maka saudara juga itu seperti menabur Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan orang lain, saudara seperti menabur. Saudara juga akan diperhatikan. Dan pasti Tuhan memperhatikan saudara. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu, haleluya. Diperhatikan juga. Diperhatikan manusia ada batasnya. Kami diperhatikan Tuhan. Wah, begitu lengkap, begitu sempurna perhatian. Saya
kalau berdoa nggak sombong Bapak Ibu. Lebih banyak saya berdoa buat orang lain daripada buat saya. Betul. Sebab saya mau belajar untuk orang lain. Salomo itu dia nggak memperhatikan diri sendiri Bapak Ibu. Ketika Tuhan tanya, engkau minta apa Salomo? Aku nggak minta kekayaan. Aku nggak minta umur panjang. Aku nggak minta supaya aku punya musuhku di kalangan. Enggak, aku minta satu. Berikan aku hati yang pandai menimbang untuk memerintah umatmu yang begini banyak. Jadi dia perhatikan kepentingan umat Tuhan Bapak Ibu. Dan Salomo diberkati kayanya luar biasa. Sampai sekarang harta Salomo itu masih dicari-cari Bapak Ibu. Namanya Solomon's Treasure. Masih dicari-cari. Sebab dulu dia menerima kiriman upeti emas berkapal-kapal. Jadi bayangin di mana satu batang emas saja di Pongkor itu banyak yang tambang emas tuh Bapak Ibu. Dekat Bogor ya, Pongkor ya. Di mana teh? Saya juga mau nyari tambang emas itu Bapak Ibu. Ada berapa korban tuh buat galian-galian apa gelap, ya? Di mana sih, Pongkor nih? Oh Lewi, ya, yuk kapan-kapan tuh kita kesana yuk cari emas. Itu cari butiran aja, itu butiran pasir yang mengandung urusan korban nyawa Bapak Ibu. Aduh, hilang 12 korban, 3 yang kedua, yang 9 belum ketemu tuh Bapak Ibu. Terkubur hidup-hidup. Jangan cari butiran emas. Padahal di Jawa banyak loh Mas. Mas Joko, Mas Yonatan. Berapa kilo tuh Bapak Ibu? Berbahagia ganti yang punya emas tuh Mas Yonatan. Iya. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan orang lain, saya percaya saudara akan menuai juga perhatian khusus dari Tuhan. Kita lanjut. Sekarang dibaca Kiki ayat berikutnya. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Yohanes 4 ayat 28 sampai ke 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudaraku, perempuan ini si perempuan siapa sih Bapak Ibu namanya? Tidak ada nama. Ada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini ya meninggalkan tempayannya di tepi perigi, lalu pergi ke kota, berkata kepada orang-orang di kota itu, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka orang banyak itu pun pergi keluar kota lalu datang kepada dia. Saudaraku pernah membaca kisah perempuan Samaria? Siapakah perempuan Samaria ini? Apakah dia seorang janda kaya? Ya, apakah dia seorang yang janda yang hebat ternama? Enggak ada namanya. Tetapi ada satu perbuatan janda ini, perempuan Samaria ini yang dihargai oleh Yesus. Dia ketemu Yesus di tepi perigi, dia percaya Yesus, lalu dia tinggalkan tempayannya. Dia gak butuh air lagi. Dia sudah menerima air dari Yesus, air hidup yang memancar dari dalam hatinya, yang memuaskan dahaga jiwanya. Dia pergi keluar kota, dia ke kota Samaria itu, ya, dia katakan, coba lihat, itu ada Yesus. Dia tahu semua tentang kehidupanku. Ya, dan saudaraku, kesaksian perempuan Samaria ini membuat kota Samaria, membuat orang-orang Samaria datang sama Yesus. Adakah saudara pernah membawa orang datang sama Yesus? Berapa orang? Satu lumayan, istri saudara, anak saudara, pembantu saudara, ya cucu saudara, udah bagus. Tapi kembangkan dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke
Gambang Walu. Gambang Walu nanti tahun depan kita diundang lagi ke Bapak Ibu, siapkan diri saudara. Bulan Juni. Jadi saudaraku, kita juga perempuan Samaria, perhatikan orang Samaria, padahal dia perempuannya nggak benar Bapak Ibu. Tapi kehidupannya dia mau orang lain juga datang sama Yesus. Dia ada perhatian. Saudara sudah selamat? Amin. Saudara sudah percaya Yesus? Amin. Pernah tidak saudara buat orang lain juga datang percaya kepada Yesus? Kalau sudah, itu saudara seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini orang sekota itu boleh datang sama Yesus. Sekota Samaria, saudara sekota Bogor deh. Nggak usah sekota Bogor, sewilayah Cumpok deh. Pernah tidak? Atau nggak seserumah saudara deh? Di rumah saudara yang belum percaya. Kalau saudara bisa ngomong, doakan. Tuhan, jamah hati empek saya. Jamah hati siapa umpamanya saudara punya ii saya. Jamah hati siapa saudara? Engkong saya. Supaya dia mau terima Yesus. Saya percaya ketika saudara berdoa dengan iman, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Percaya Bapak Ibu, doa. Saudara nggak bisa bercerita tentang Yesus, doakan. Ya, atau saudara beli bacaan rohani, ya, renungan air hidup, dibaca ya. Ya, saya percaya disitulah Tuhan bicara pribadi kepada saudara, anggota keluarga saudara yang belum percaya. Saudara, kita khotbah ini Bapak Ibu direkam loh Bapak Ibu. Jadi kalau saudara butuh rekamannya boleh minta sama Dimitri, bawa CD-nya, keping CD-nya, nanti di copy sama Dimitri. Itu boleh kesaksian buat orang lain. Coba dengerin khotbah kita dua nih. Hebat bukan? Nggak boleh sombong Bapak Ibu, nggak boleh sombong. Ini mulut salah ngomong. Ya, maksudnya saudara saksi melalui khotbah hamba Tuhan, melalui kesaksian saudara, melalui mungkin buku rohani yang saudara baca dapat berkat, bagikan buat orang lain atau pinjamkan. Waktunya sudah singkat Bapak Ibu. Saya sedih banyak orang Kristen malah beralih kepada kepercayaan lain. Sedih Bapak Ibu. Malah artis ternama tuh, penyanyinya yang hebat tuh, sekarang terceret deh. Kita gak memenangkan, malah dikalahkan Bapak Ibu. Kumaha tuh menggele. Bagaimana Bapak Ibu pernah tidak memenangkan jiwa atau malah jiwa saudara, jiwa-jiwa kita yang orang percaya malah ditarik sama orang lain Bapak Ibu. Menyedihkan sekali. Kalau dia bukan siapa-siapa, dia ternama Bapak Ibu. Lagu-lagunya banyak, digandrungi oleh orang-orang penyembahannya luar biasa. Haleluya Bapak Ibu, bisa membangun. Tapi kok bisa katut sama yang lain begitu Bapak Ibu? Waduh, sedih kayak. Saudara kalau lihat orang percaya berubah kepercayaannya kepada yang lain, saudara sedih gak? Sedih kan? Menangkan satu jiwa itu gak gampang loh Bapak Ibu. Nah kalau sudah dimenangkan masa dikalahkan lagi, aduh sayang Bapak Ibu. Mereka di sorga bukan bersorak-sorak, berteriak-teriak. Kok bisa begitu? Hati-hati. Makanya saudaraku, kita harus memberi satu kesaksian. Ya, memberi kesaksian. Hidupku beda dari yang dulu. Perempuan Samaria itu, saudaraku, kok bisa diterima kesaksiannya? Padahal dia pelacur Bapak Ibu. Kalau pelacur bertobat, terus saksi sama Yonatan bisa percaya nggak?
Bener, bukannya saudara yang katut, hanyut gak gampang Bapak Ibu. Tapi lihat pekerjaan Allah yang ajaib. Lewat kesaksian pelacur saja, itu kota Samaria bisa datang. Kemudian mereka datang kepada Yesus. Sekarang kami percaya bukan karena perkataan perempuan, tapi karena langsung sudah ketemu Engkau. Bagaimana saudara? Pak Edi, Cimanengah tuh menangkan. Ya, masing-masing saudaraku, ketika saudara mau menyampaikan kesaksian, Tuhan menyertai saudara. Sebab kata Tuhan, beritakanlah Injil. Aku menyertai kau senantiasa. Tuh, Tuhan yang janji Bapak Ibu. Tuhan yang janji, bukan saya. Kalau saudara mau saksi, Tuhan menyertai saudara. Mulut saudara yang nggak bisa ngomong, akhirnya bisa keluar kesaksian yang menyentuh hatinya. Gak susah Bapak Ibu. Saksi itu, dulu aku susah, gelisah, gak bisa tidur. Tapi setelah aku percaya Yesus, tidurku nyenyak sampai ngorok. Bukan begitu Bapak Ibu. Aku gak gelisah lagi gitu. Dulu ketika aku belum percaya Yesus, aku kira, aduh aku nanti tua sudah tidak berguna lagi. Tapi setelah percaya Yesus, ternyata hidupku jadi berarti. Sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, dulu aku selalu bolui, gak pernah cukup. Tapi setelah terima Yesus, aku bukan cukup, tapi lebih. Setelah bisa kesaksian gitu. Tuh Bapak Ibu. Dulu saya minim sekali. Tapi setelah percaya Yesus, semuanya tercukupi. Sampai anak cucuku tidak minta-minta. Beli susu, gak minta-minta. Tapi Tuhan sediakan Bapak Ibu. Luar biasa. Itu perhatikan kepentingan orang lain juga. Kalau saudara berdoa, ubahlah pola doa saudara. Jangan berdoa, Tuhan berkati aku, berkati istriku, berkati anak cucuku, berkati tokoku, berkati usahaku, berkati Tuhan, semuanya untukku. Ganti, Tuhan berkatilah orang lain juga. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami. Berkati tokoh-tokoh lain juga, sebagaimana Engkau sudah memberkati tokoh. Kalau saudara begitu, saudara, Bapak saya percaya berkat saudara lebih. Lain Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus tidak egois Bapak Ibu. Kalau dia egois, dia tidak mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia lebih enak di surga. Betul tidak Bapak Ibu? Dia sudah jadi anak Allah. Dia memang anak Allah. Dia di surga, tahta di surga. Kenapa dia sampai lahir ke dunia di kandang yang hina? Dia memperhatikan kepentingan saudara dan saya. Dia tidak egois. Dia rela tangannya dipaku Bapak Ibu. Itu bayangkan, tangan dipaku Bapak Ibu. Pakunya besar lagi. Ketika diucapkan palu, saya nggak pernah lihat Bapak Ibu. Tapi yang di sana malah ngolok-ngolok Bapak Ibu. Makanya itu orang Yahudi sampai sekarang. Negaranya kacau terus tuh. Bahkan belum punya negara tuh, belum diakui itu. Bagaimana saudara? Kita katanya Kristen, tapi egois tidak seperti Kristus. Marilah kita perhatikan kepentingan orang lain juga. Amin. Gak usah jauh-jauh di keluarga saudara, mulai dari keluarga saudara. Perhatikan kepentingan orang tua saudara, papa, mama, engkau, siapa lagi? Emak, apa lagi? Sampai kepada keluarga saudara mulai. Kok dia belum terima Yesus? Ya aku juga mau supaya doakan. Yang kedua, bagaimana kita supaya hidup rukun? Jangan saudara jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai ke 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kita akan menuai jika kita tidak menjadi jika lemah. kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudara, amin kan? Amin. Bapak Ibu, Saudara, Paulus memberi nasihat bagus sekali. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada siapa? Seiman, teman segereja, sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya. Saudaraku, kadang-kala kita kalah daripada orang lain berbuat baik, Bapak.